Halo, Halo. selamat datang di video demonstrasi dan penjelasan reaksi kami. Jadi pada proyek kali ini kami membuat fire alarm system, yaitu early detection untuk mendeteksi apakah ada api dalam suatu ruangan atau tidak. Jadi komponen pertama adalah komponen monitoringnya. Jadi untuk komponen monitoring kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller dan ESP32 ini akan disambungkan ke komponen MQ135 untuk mendeteksi gas dan BMP280 untuk mendeteksi temperatur. Kemudian kami juga menggunakan ESP32 Cam untuk mengambil gambar yang akan dikirim ke backend untuk pemrosesan gambar. Berikut adalah kode ESP32 yang digunakan. Jadi ini adalah kode untuk ESP32 yang tersambungkan kepada sensor MQ135 dan sensor BMP280. Jadi di sini pertama prosedurnya akan mengkonek ke dalam WiFi terlebih dahulu. Kemudian setelah connect di dalam WiFi, dia akan membaca temperatur dan air quality yaitu parts per million untuk CO2. Kemudian nanti akan dikirim ke pos sensor data yaitu akan menyimpan data di backend kami yaitu pada URL ini. Selain itu, untuk kode SP32 kameranya kami kurang lebih menggunakan prosedur yang sama. Kami akan menginisialisasi kamera terlebih dahulu. Model yang digunakan adalah model AI Thinker. Kemudian akan dikonekkan ke WiFi dan setelah connect akan diambil gambar pada kameranya, kemudian dikirim ke backend juga. Dan backendnya sama yaitu backend menyala web kami. Kemudian setelahnya adalah komponen backend. Jadi untuk komponen web service backend ini kami bagi menjadi dua, yaitu backend untuk operasi seperti autentikasi, mengupload file IoT ke database, dan lain-lain. Nah, itu kami menggunakan kode berikut. Ini untuk kode IoT-nya, kemudian ada kode untuk autentikasi, dan kode untuk user. Untuk database, kami menggunakan Supabase, yaitu backend as a service untuk mempermudah proses development. Kemudian setelah kami telah menuliskan kode ini dan sudah production ready, kami melakukan deployment pada Railway. Ini adalah Railway yang kami gunakan dan ini adalah link URL backend yang kami gunakan. Kemudian selain backend untuk hal-hal seperti IoT, user, dan autentikasi, kami juga memiliki backend untuk model AI yang kami gunakan. Jadi ini adalah model AI yang kami gunakan. Ini dilatih menggunakan TensorFlow dan YOLO. Kemudian ini adalah API untuk machine learning yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan Fast API yang akan menerima base64 image string, kemudian akan dilakukan prediksi apakah terdapat api atau tidak, dan kemudian akan dikembalikan confidence intervalnya. Dan untuk kode AI-nya akan kami deploy pada Google Cloud Platform. Jadi sini kami mendeploy pada Google Cloud Platform khususnya layanan VM Instance pada Compute Engine. Dan ini adalah bentuk terminal dari Google Cloud Platform-nya. Dan jika ingin di-run tinggal dijalankan kode ini. Dan kalau sudah jalan nanti bentuknya akan kayak gini. Selanjutnya ada aplikasi mobile. Di sini kita bisa bikin akun, tinggal register aja dan muncul tampilan akunnya. Register akun, jadi kita bisa masukkan friendly@gmail.com. Nah, terus nanti ini tinggal create akun aja. Jadi nanti akunnya akan ke create. Nah, ini tampilan loginnya, kita loginnya sesuai yang tadi. Tinggal tekan login. Nah, ini akan muncul tampilan kalau misalkan dia lagi loadingnya, lagi belum ke flash datanya. Nah, ini loginnya nampak lah ya. Nah, oke. Kita tunggu sekian beberapa detik sampai fetching datanya selesai. Nah, ini muncul tampilan data yang ada di database. Ini ada grafik temperaturnya. Ya, ini temperaturnya. Di sini kita bisa melihat timelinenya. Jadi kita bisa tekan aja timelinenya kalau misalkan mau lihat yang sebelumnya. Dan ini timelinenya minggu yang hari ini, minggu sekarang. Terus ini bisa lihat current temperature,
terus fire detector sama smoke detector. Kalau misalkan dia ada fire-nya, maka dia muncul tampilan merah gitu. Kalau misalkan smoke, berarti nanti ada warna abu-abu gitu. Nah, ini ada real time situation, situasi kamera saat ini. Nah, selanjutnya adalah web application, berikut tampilannya. Di sini ada register kita, nah ini ada formulir registernya. Ini adalah page loginnya, jadi tinggal masukin aja loginnya, misalkan ini, gmail.com, passwordnya. Nah, kalau misalkan salah, muncul gini. Jadi kita, misalkan kalau yang benernya, nah dia akan langsung, nah ini dia loading dulu, karena datanya belum selesai di fetching. Jadi kita tunggu, harap bersabar. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Jadi di sini ada timeline yang bisa kita tekan aja nanti bisa muncul data yang di tanggal sekian. Ini adalah grafik datanya yang di tanggal 16 Juni yang sekarang. Terus ini ada temperatur, current temperature. Ini kalau misalkan kedeteksi api maka fire detector-nya ya nanti tampilannya bakal berubah menjadi warna merah sama seperti mobile. Smoke juga sama jadi abu-abu. Ini adalah gambar situasi sekarang. Kita bisa load juga. Oke. Oke, jadi sekarang kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara sistem bekerja secara menyeluruh, secara end-to-end. Jadi pertama akan dilakukan setup dulu untuk komponen IoT. Sini untuk ESP32 akan disambungkan ke komputer sebagai power source, tapi sebenarnya nggak perlu komputer juga, bisa berupa baterai atau power bank itu juga bisa digunakan. Dan berlaku juga pada ESP yang akan mengirimkan data sensor. Jadi mungkin akan langsung kita sambungkan saja. Jadi di sini akan connect ke WiFi dulu untuk kedua perangkatnya. Dan di sini ada connection successful kalau pada kamera, dan dia akan mengirimkan foto yang nanti akan muncul di mobile device. Mungkin akan kita langsung coba saja untuk memantik api. Nah, itu bisa kelihatan kameranya barusan udah ngupload. Dan ini tampilan untuk mobile device-nya akan berubah biru karena ini belum terjadi kondisi apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah terdeteksi api, bahkan berubah menjadi merah. Nah, ini terdeteksi api pada ESP-nya, tapi akan ditunggu ditransmit dulu ke mobile device. Sekitar 10 detik. Nah, ini berikut terlihat kalau kondisi ada apinya, maka nanti akan layar berubah menjadi merah, dan kemudian akan ditransmit juga gambar yang paling ketika insiden terjadi. Dan di sini juga bisa kelihatan perubahan data real time stats ini menunjukkan temperatur, dan di sini temperatur paling baru ada di paling kiri. Wah, nah ya, ini temperatur paling baru ada di kiri dan ini temperatur lama. Ya akan menunjukkan sekitar 10 temperatur belakang, dan juga akan bisa diganti hari-hari, tapi karena kita mencobanya hari ini maka tidak ada data sebelumnya. Kita tunggu sampai datanya ini. Oh ya, mungkin kita bisa tunggu lagi sampai kameranya menangkap data yang tidak ada api. Nanti dia akan kembali ke kondisi normal. Nah, berikut adalah gambar kondisi terbaru, yaitu ketika tidak ada api.